La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat rahimahullah, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, dengan penuh rasa syukur atas semua nikmat yang diberikan kepada kita, pertama saya wasiat berpesan khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa penghambaan. Khutbah singkat pada kesempatan ini akan mengingatkan kita kembali tentang kisah Nabi Yusuf yang dalam Al-Quran disebutkan sebagai ahsanul qasas atau sebaik-baiknya kisah. Jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi minal ghafilin." Kami menceritakan kepadamu, wahai Muhammad, kisah yang terbaik, kisah yang paling baik, dan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala di awal ayat ini menyebutkan, berfirman bahwasanya kisah Yusuf adalah ahsanul qasas atau sebaik-baiknya kisah yang diceritakan dalam Al-Quran. Jamaah rahimahumullah, tentu kita mengingat kembali, sambil mengingat kembali kisah yang ada dalam surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Yusuf tentang kata atau menyebut kata komisun. Komisun dalam bahasa Arab artinya baju. 6 kali Allah Subhanahu wa taala mengulang kata komisun dalam surat Yusuf ini. Tentu ada hikmah yang dibalik komisun atau kata baju yang termaktub dalam surat Yusuf tersebut. Seorang penyair Persia yang hidup di abad 9 atau wafat, hidup di abad 10 dan wafat di tahun 940 Masehi yang bernama Rudaki. Salah satu syair yang ia tulis berjudul tentang 3 baju Yusuf. Kembali khatib membacakan ayat di ada dalam surat Yusuf tentang 3 baju Yusuf tersebut. Ayat pertama yang menulis tentang kata komisun, waja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala man sawwalat lakum anfusukum amran wa sabrun jamil wallahu musta'an ala ma tasifun. Di ayat 18. Kemudian di ayat 25, wastaqallaha wa qaddat qamisahu min duburin fa sayyid hadal ma qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjada aw adzabun alim. Di ayat 25. Ayat selanjutnya di ayat 3, izhabu bi qamisi hadha falquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa aqulu bi ahlikum ajma'in. 6 kali Allah Subhanahu wa taala menyebut kata komisun.
dan 3 buah baju Yusuf ini adalah tema besar dalam surat Yusuf. Salah satu yang teridentifikasi dalam cerita Yusuf ini adalah tentang baju. Baju Yusuf telah terungkap dalam 3 pembabakan cerita. Baju Yusuf muncul sekali di awal cerita saat ia dilempar ke dalam sumur. Kedua, di tengah cerita dalam adegan konsiderasi dan trik Zulaiha atas Yusuf. Dan ketiga kalinya di akhir cerita setelah Yusuf mengenalkan dirinya di hadapan saudara-saudaranya. Dalam kisah Nabi Yusuf, tema baju yang muncul dalam 3 tahapan cerita sekaligus mengarah cerita dalam teknik alur maju. Di awal cerita muncul konflik atau rising action antara ayah dan saudara-saudaranya, antara ayah dan saudara-saudara Nabi Yusuf yang cemburu. Alur klimaks ketika baju Yusuf yang dilumuri darah muncul sebagai fakta untuk diberikan kepada Yakub ayahnya, sekaligus alibi untuk membenarkan kejahatan dan membebaskan diri mereka sendiri. Lalu di tengah cerita ada konflik dengan Zulaiha. Lalu muncul lagi baju sebagai dokumen yang sekaligus fakta yang membuktikan bahwa Yusuf tidak bersalah atas konspirasi dan triki Zulaiha. Kemudian di akhir cerita ini lagi-lagi baju muncul sebagai fakta untuk membuktikan bahwa Yusuf masih hidup. Dalam 3 babak cerita ini, baju Yusuf telah menjadi properti sekaligus fakta atau terbantahkan. Dalam kisah Yusuf, baju Yusuf telah menunjukkan 3 jenis kebudayaan, keajaiban dan efek spiritual dalam 3 momen. Yang pertama, ketika saudara laki-laki membawa baju berdarah Yusuf kepada Yakub dan berkata, serigala telah mencabiknya. Darah palsu di baju itu justru menjadi saksi bahwa mereka berbohong. Yang kedua, ketika Zulaiha merobek baju Yusuf dari belakang, salah satu saksi bersaksi bahwa jika baju itu robek dari belakang, wanita itulah yang berbohong. Dan yang ketiga, Yusuf memberikan bajunya kepada saudara-saudaranya untuk dibawa ke ayahnya Yakub. Para saudara menyerahkan baju itu ke wajah Yakub, lalu penglihatan Nabi Yakub pulih kembali. Jamaah rahimahumullah. Dalam kisah ini, peran baju Yusuf yang dihadirkan sebagai simbol kabar gembira dan spirit ilahi, dan konsep ini pula yang tercermin sebagai kabar gembira dalam perbincangan para sufi. 1. Baju Yusuf yang telah mencapai titik identifikasi dalam kisah Yusuf dan Zulaiha telah melampaui keadaan benda mati dan telah berubah menjadi makhluk yang dinamis, membuat keajaiban dan bermain peran, serta dinamika ini telah membuat peran baju memberikan citra khusus bagi berbagai tahapan cerita dan kadang-kadang klimaks cerita itu sendiri untuk ditempatkan secara menonjol pada para pembaca. Yang kedua, baju Yusuf pada plot ketiga, yaitu kembalinya penglihatan Yakub setelah mencium aroma wangi baju, dipandang sebagai kekuasaan Allah dan kabar gembira bagi yang bersabar atas duka dan mencari kebenaran. Dan yang ketiga, apa yang menyebabkan baju itu mengamuk dalam kisah Yusuf dan muncul di berbagai plot dalam kisah, hal ini untuk membuktikan kisah Yusuf adalah kehendak Tuhan yang Maha Besar. Ketika Yusuf dilempar ke dalam sumur, saudara-saudara memutuskan untuk menggunakan baju Yusuf yang berdarah sebagai bukti untuk membenarkan kejahatan mereka. Kehendak Tuhan yang mengubahnya menjadi syarat untuk mempermalukan saudara-saudaranya yang cemburu itu. Pada saat keinginan Zulaiha menggunakan robekan di baju Yusuf sebagai fakta untuk mempermalukan Yusuf, justru baju itu menjadi bukti palsu sekaligus membuka aib Zulaiha sendiri. Pada adegan Yusuf, Perdana Menteri dan saudara-saudaranya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah baju itu menjadi sebuah bukti faktual untuk menginformasikan bahwa Yusuf masih hidup. Dan sebagai pembawa kabar baik, dia membawa kabar tentang kehidupan Yusuf ke ayahnya Yakub, dan dengan keajaiban wangi dari baju Yusuf, pandangan Yakub yang buta menjadi terlihat, melihat kembali. Kembali pada ayat-ayat tentang mimpi di awal-awal surat Yusuf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idh qala Yusuf li ahlihi ya abati inni ra'aytu ahada asyara kawkaban wasy-syamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin." Lalu bagaimana dengan mimpi yang disampaikan Yusuf saat ia bermimpi pada suatu malam bahwa makhluk-makhluk di langit itu bersujud kepadanya?
Ada dua nabi yang dalam Al-Quran yang kisahnya tentang sujud. Yang pertama Nabi Adam yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala malaikat untuk bersujud kepadanya. Kemudian Nabi Yusuf yang di dalam mimpinya Allah tunjukkan bagaimana makhluk-makhluk di langit itu bersujud kepadanya. Mimpi seperti itu adalah untuk orang-orang saleh dunia tentunya, yang menurut surat Yunus adalah kabar gembira dari Tuhan. Tuhan menunjukkan kepada mereka masa depan orang-orang saleh dunia mimpi, sama seperti dunia kehidupan yang terjaga dengan mimpi seperti itu. Ia menempatkan hati mereka dalam keadaan untuk berjalan di jalan Tuhan dengan kesabaran, kekuatan dan stabilitas iman. Juga meyakinkan mereka bahwa manusia akan mencapai apa yang telah ditunjukkan untuknya. Kesiapan untuk menanggung rasa sakit dan penderitaan sepanjang hidup, seperti yang dinyatakan dalam beberapa riwayat ketika dia memberitahu ayahnya tentang mimpinya, meskipun itu adalah mimpi yang sangat baik sekaligus memprediksi masa depan musuh, tetapi Yakub menghela nafas dan berkata kepada putranya, dia berkata, untuk mencapai apa yang telah mereka berikan kepadamu, kamu harus menanggung beban berat cobaan dan ujian dari Tuhan. Kalimat ini sendiri juga sebenarnya mengajarkan kita sebagai seorang ayah untuk mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mengajar mereka bahwa kebahagiaan, kesejahteraan, dan kedamaian tidak kekal. Dalam hidup selalu memiliki kesulitan, cobaan, dan kesengsaraan. Juga di dalam kehidupan ada banyak orang yang iri, dengki, musuh, serta egoisme dan arogansi yang selalu mengikuti kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri wal insani lafi alladziina amanu bis-solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawwadun karim wa barakatuh.